Malam kelam. Pabrik tahu itu terkenal banget di daerah kami. Hampir semua orang tahu namanya, bahkan sampai ke kecamatan sebelah. Kalau pagi-pagi, truk-truk besar sudah antre di depan gerbang pabrik, nunggu giliran muat. Bau kedelai rebus bercampur asap kayu bakar menyebar kemana-mana. Dari jauh saja orang sudah tahu, itu pasti dari pabrik tahu itu. Produksinya besar, katanya bisa kirim sampai luar kota, bahkan ke beberapa pasar besar di provinsi sebelah. Tapi yang paling bikin orang langsung tertarik dan akhirnya melamar kerja di sana cuma satu, gajinya tinggi, jauh di atas rata-rata pabrik lain di sekitar sini. Aku salah satu dari orang-orang yang tergiur itu. 5 tahun lalu, waktu pertama kali dengar kabar lowongan kerja di sana, aku tidak pikir panjang. Saat itu aku baru saja keluar dari kerjaan lama yang gajinya pas-pasan. Anak pertamaku baru lahir, kebutuhan makin banyak, sementara tabungan hampir habis. Begitu dengar kabar kalau pabrik tahu itu berani bayar hampir 2 kali lipat dari pabrik lain, aku langsung daftar. Waktu diterima, rasanya seperti dapat durian runtuh. Aku ingat betul hari pertama gajian, tanganku sampai gemetar waktu nerima amplop. Dalam hati aku bilang, akhirnya hidup bisa sedikit tenang. Awalnya semua terasa normal. Kerja capek memang, tapi masih wajar. Mesin besar, uap panas dari rebusan kedelai, suara logam beradu, teriakan mandor yang kadang bikin telinga panas. Tapi aku menikmati semuanya, karena pulang kerja aku bisa bawa uang yang cukup. Aku bisa beliin susu buat anak, bisa bayar kontrakan tepat waktu, bahkan sesekali ngajak keluarga makan di luar. Rasanya hidup mulai naik kelas. Tapi di balik itu semua, dari hari pertama aku masuk kerja, sudah ada sesuatu yang terasa janggal. Walau waktu itu aku belum berani mikir jauh. Di ruang ganti, waktu istirahat, atau saat makan siang, para pekerja lama sering ngobrol pelan-pelan. Kalau aku ikut duduk, mereka langsung diam. Baru kalau aku menjauh sedikit, obrolan itu lanjut lagi, dengan suara yang diturunin. Awalnya aku pikir mungkin mereka cuma belum kenal aku. Sampai suatu hari, salah satu pekerja lama, namanya Pak Wiryo, nyeletuk pelan waktu kami lagi ngerokok di belakang pabrik. Dengan nada setengah bercanda tapi wajahnya serius. Dia bilang, kerja di sini itu kuat-kuatan. Lei, bukan cuma fisik, tapi mental. Waktu aku tanya maksudnya apa, dia cuma ketawa kecil dan bilang, nanti juga ngerti sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mulai dengar cerita-cerita itu secara tidak sengaja. Cerita tentang pekerja yang meninggal. Awalnya aku dengar sambil lalu, seperti gosip biasa. Katanya, tahun lalu ada operator mesin yang kejatuhan besi dan meninggal di tempat. Tahun sebelumnya, ada pekerja yang terpeleset dan jatuh ke bak rebusan tahu. Tubuhnya katanya sampai sulit dikenali. Ada juga cerita tentang seorang pekerja yang tiba-tiba sakit keras. Padahal pagi masih sehat, lalu meninggal malamnya di rumah. Yang bikin aku heran, cerita-cerita itu selalu diceritakan tanpa emosi berlebihan. Tidak ada nada sedih, tidak ada kemarahan. Semuanya terdengar datar, seolah itu cuma bagian biasa dari kerja di sana. Lebih aneh lagi, setiap kali ada kejadian, pabrik tetap jalan seperti biasa. Tidak ada upacara, tidak ada doa bersama, tidak ada penjelasan panjang. Seolah-olah nyawa yang hilang itu cuma angka yang dicoret dari daftar absensi. Kalau ada pekerja baru yang bertanya, mandor biasanya langsung memotong pembicaraan. Udah, jangan dibahas. Itu kecelakaan kerja. Di pabrik besar, hal kayak gitu wajar. Kalimat itu seperti mantra. Semua orang seakan sepakat untuk percaya, atau setidaknya pura-pura percaya. Aku sempat mikir, mungkin memang cuma kebetulan. Pabrik besar, mesin banyak, risiko tinggi. Tapi anehnya, hampir setiap tahun selalu ada korban. Dan selalu satu orang. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan, tapi saat itu aku belum berani menarik kesimpulan. Lagi pula, siapa juga yang berani buka suara? Di luar sana, cari kerja susah. Banyak pabrik kecil tutup, banyak orang nganggur. Pabrik tahu ini seperti satu-satunya tempat yang masih berdiri kokoh, berani bayar mahal. Kalau ada yang terlalu banyak tanya atau protes, besoknya bisa langsung disuruh keluar. Dan kami semua tahu, keluar dari sini artinya kembali ke hidup yang serba kekurangan. Jadi kami memilih diam,
Hari-hari berlalu, bulan berganti, tahun pun lewat. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas pabrik. Bangun subuh, berangkat kerja, pulang malam dengan badan lengket oleh keringat dan bau tahu. Tapi semakin lama aku kerja di sana, semakin sering aku merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Ada saat-saat tertentu di mana suasana pabrik terasa berbeda, terutama kalau masuk shift malam. Lampu-lampu pabrik memang terang, tapi rasanya tetap suram. Suara mesin yang biasanya cuma bising, lama-lama terdengar seperti dengungan berat yang bikin kepala pening. Uap panas yang naik dari bak rebusan kadang membentuk bayangan aneh, seperti sesuatu yang bergerak pelan. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang berdiri di belakangku. Perasaan itu kuat sekali, sampai leherku dingin dan bulu kuduk berdiri. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Teman-teman lain sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kalau aku cerita, mereka cuma senyum tipis dan bilang, capek aja itu. Pernah suatu malam, saat aku sedang membersihkan lantai dekat mesin, aku melihat ada genangan air yang bentuknya aneh. Panjang, melengkung, seperti ada sesuatu yang diseret. Aku pikir mungkin cuma bekas selang atau alat berat. Tapi anehnya, genangan itu berkilau, seperti ada lapisan licin di atasnya. Waktu aku sapu, bau amis langsung naik ke hidung, bau yang tidak biasa, bukan bau tahu, bukan bau limbah. Aku juga mulai sering mimpi aneh. Mimpi tentang pabrik yang kosong, mesin-mesin yang mati, dan suasana gelap yang mencekam. Dalam mimpi itu, aku selalu merasa diawasi. Ada perasaan seolah-olah aku tidak sendirian, meski aku tidak bisa melihat siapa atau apa yang memperhatikan. Setiap kali terbangun, dadaku sesak dan keringat dingin membasahi punggung. Aku mencoba mengabaikannya. Aku bilang ke diri sendiri, mungkin aku cuma kecapekan. Kerja fisik berat, jam lembur panjang, pikiran penuh tekanan. Semua itu bisa bikin orang halu, begitu pikirku. Lagi pula, aku tidak mau percaya hal-hal aneh. Percaya atau tidak, aku butuh kerjaan ini. Tapi tanda-tanda itu terus muncul, sedikit demi sedikit, seperti ingin memaksa aku sadar. Ada hari di mana aku melihat seorang pekerja lama berdiri bengong di depan mesin yang mati. Matanya kosong, wajahnya pucat. Waktu aku panggil, dia seperti kaget dan tidak ingat apa-apa. Beberapa hari kemudian, dia mengundurkan diri tanpa pamit. Katanya pindah kerja, tapi aku dengar dari orang lain, sejak keluar dari pabrik itu, dia sering sakit-sakitan dan jarang keluar rumah. Ada juga kejadian kecil tapi bikin merinding. Jam dinding di ruang produksi sering berhenti tepat di jam tertentu. Selalu di jam yang sama. Kalau diperbaiki, besoknya berhenti lagi di jam itu. Mandor sampai marah-marah dan mengganti jamnya, tapi kejadian itu terulang. Kami hanya saling pandang, tidak ada yang berani berkomentar. Semakin lama, aku mulai merasa seperti pabrik itu bukan cuma tempat kerja, tapi seperti sesuatu yang hidup. Sesuatu yang memperhatikan, menilai, dan menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Aku mulai sadar, cerita-cerita tentang pekerja meninggal itu bukan sekadar gosip. Ada pola, ada rahasia yang sengaja ditutup rapat. Dan yang paling menakutkan, aku mulai merasa seolah-olah pabrik itu mulai memperhatikanku secara khusus. Ada tatapan yang tidak terlihat, ada tekanan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah aku sedang dihitung, sedang dipilih. Saat itulah, aku mulai merasakan sendiri hal-hal yang tidak masuk akal. Bukan lagi sekadar cerita orang lain, bukan lagi gosip di ruang istirahat. Tapi sesuatu yang perlahan-lahan masuk ke hidupku, mendekat, dan membuatku sadar bahwa gaji tinggi di pabrik itu mungkin memang tidak pernah gratis. Awalnya memang cuma hal kecil. Sesuatu yang kalau diceritakan ke orang lain mungkin terdengar sepele, bahkan bisa dianggap cuma perasaan orang capek. Tapi justru karena kecil itulah, aku tidak langsung sadar kalau semua ini bukan hal biasa, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Semua terasa berbeda setiap kali aku kebagian lembur malam. Pabrik tahu itu sebenarnya terang, lampu-lampu besar menggantung di langit-langit, tapi entah kenapa kalau malam suasananya selalu terasa lebih gelap. Seperti ada bayangan yang tidak bisa ditembus cahaya. Mesin-mesin tetap bekerja, uap panas tetap naik. Tapi ada rasa dingin yang aneh, menusuk sampai ke tulang. Di jam-jam tertentu, saat kebanyakan pekerja lain sibuk di bagiannya masing-masing, aku sering tiba-tiba merasa seperti ada yang memperhatikan. Rasanya jelas sekali, bukan sekadar perasaan.
Seperti ada tatapan yang menempel di punggungku. Kadang dari arah belakang, kadang dari sudut ruangan. Leherku terasa berat, napasku jadi pendek. Saat aku menoleh cepat, berharap melihat siapa yang menatap, selalu saja tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menertawakan diri sendiri. Mungkin cuma sugesti. Mungkin karena cerita-cerita lama yang tanpa sadar tertanam di kepala. Tapi tubuhku tidak bisa bohong. Bulu kudukku selalu berdiri. Seperti ada aliran listrik halus yang merambat dari tengkuk sampai ke lengan. Beberapa malam kemudian, gangguan itu naik satu tingkat. Aku mulai mendengar suara. Awalnya samar. Hampir tidak terdengar. Tertutup suara mesin. Tapi lama-lama semakin jelas. Dari arah gudang belakang, tempat penyimpanan kedelai dan bahan baku, terdengar suara seperti sesuatu yang berat diseret pelan di lantai. Bukan suara roda, bukan suara mesin. Lebih seperti gesekan basah yang panjang dan lambat. Aku sempat mengira mungkin tikus besar atau karung yang jatuh. Tapi suara itu terlalu berat, terlalu teratur. Kadang berhenti, lalu lanjut lagi. Dan di sela-sela suara gesekan itu, muncul suara lain. Suara desisan panjang, pelan tapi jelas. Seperti suara napas sesuatu yang sangat besar. Desisan itu membuat dadaku langsung sesak. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma suara uap atau pipa bocor. Tapi suara itu berbeda, ada irama di dalamnya, seperti makhluk hidup yang sedang bernapas. Aku akhirnya memberanikan diri berjalan ke arah gudang. Langkah kakiku terasa berat, seolah lantai pabrik tiba-tiba menjadi lengket. Saat aku sampai di depan pintu gudang dan membukanya, lampu di dalam menyala terang. Gudang itu kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada karung bergerak. Tidak ada benda jatuh, tidak ada hewan. Tapi bau amis langsung menusuk hidungku. Bukan bau kedelai, bukan bau limbah. Bau itu seperti campuran lumpur basah dan darah. Aku mundur pelan dan menutup pintu gudang. Saat aku kembali ke ruang produksi, suara itu menghilang begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Sejak malam itu, aku mulai takut kalau harus lembur sendirian. Gangguan berikutnya datang tanpa suara, justru lewat penglihatan. Suatu malam, saat aku bertugas membersihkan lantai dekat mesin cetak tahu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di lantai yang basah, ada bekas jejak panjang, mengkilap, basah, melengkung seperti huruf S besar. Bukan jejak kaki manusia, bukan jejak ban troli. Bentuknya terlalu lebar, terlalu halus, dan tidak terputus-putus. Seperti bekas tubuh besar yang diseret langsung di atas lantai. Aku berdiri lama menatapnya, dadaku berdegup keras. Tanganku gemetar saat memegang sapu. Saat aku mencoba menyapu bekas itu, sapuku terasa licin, seperti menyapu lendir. Bau amis kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, sampai membuat perutku mual. Yang paling membuatku merinding, jejak itu berhenti tepat di depan salah satu mesin besar. Mesin yang jarang dipakai saat malam, mesin tua yang bentuknya sudah sedikit berkarat. Seolah sesuatu masuk ke dalamnya, lalu menghilang. Aku tidak berani mendekat. Aku menyelesaikan tugasku secepat mungkin dan langsung pergi ke ruang istirahat. Malam itu, aku tidak bilang apa-apa ke siapapun. Aku takut kalau aku bercerita, orang-orang akan menganggapku gila atau cari perhatian. Tapi setelah kejadian itu, malam-malamku tidak pernah sama lagi. Aku mulai mimpi buruk. Mimpinya selalu tentang pabrik itu. Tapi versi yang berbeda. Dalam mimpiku, pabrik itu kosong. Mesin-mesin mati. Lampu-lampu padam. Hanya ada cahaya redup entah dari mana. Suasananya sunyi, terlalu sunyi, sampai telingaku berdenging. Aku berjalan sendirian di dalam pabrik itu, memanggil nama teman-temanku, tapi tidak ada jawaban. Langkah kakiku bergema, terdengar terlalu keras di ruangan yang kosong. Setiap kali aku melewati mesin, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu suara itu muncul. Desisan panjang, jauh lebih jelas daripada yang pernah kudengar di dunia nyata. Lantai bergetar pelan. Dari salah satu mesin, bagian logamnya bergerak sendiri. Pelan-pelan, dari dalam mesin itu muncul sesuatu. Seekor ular, tapi bukan ular biasa. Tubuhnya sangat besar, jauh lebih besar dari tiang pabrik. Sisiknya hitam mengkilap, basah, dan memantulkan cahaya redup. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Ular itu membuka mulutnya perlahan. Dari dalam mulutnya, bukan cuma lidah bercabang yang keluar,
tapi juga suara. Suara teriakan, suara orang-orang minta tolong, suara tangisan, jeritan, dan rintihan yang bercampur jadi satu. Aku mengenali suara-suara itu. Suara beberapa pekerja yang pernah meninggal. Suara yang pernah kudengar di dunia nyata, meski cuma sebentar. Lalu aku mendengar satu suara lagi. Suara itu paling jelas, paling dekat. Suara itu memanggil namaku. Aku baru sadar, itu suaraku sendiri. Aku terbangun dengan teriakan yang tertahan di tenggorokan. Badanku basah oleh keringat dingin. Dadaku terasa sesak seperti ada yang menindih. Aku butuh beberapa menit untuk benar-benar sadar kalau aku sudah bangun dan berada di rumah. Tapi mimpi itu tidak berhenti sekali. Hampir setiap malam mimpi yang sama datang lagi. Kadang lebih detail, kadang lebih cepat. Kadang ular itu lebih dekat, mulutnya lebih lebar, suaraku terdengar lebih jelas, lebih putus asa. Yang membuatku semakin takut, mimpi itu mulai terasa nyata. Bau amisnya terasa sampai ke hidungku saat aku bangun. Suara desisnya seperti masih bergema di telingaku. Bahkan di siang hari, saat aku sedang bekerja, bayangan ular itu tiba-tiba muncul di sudut pandangku, lalu menghilang. Aku mulai sulit tidur. Mataku cekung. Tubuhku lemas. Teman-teman mulai menyadari perubahan itu. Mereka bilang aku kelihatan pucat dan sering melamun. Tapi aku tidak berani jujur. Ada rasa takut yang aneh, seolah kalau aku mengucapkan apa yang aku alami, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi karena capek. Terlalu banyak hal yang saling terhubung. Suara di gudang, jejak di lantai, bau amis, mimpi tentang ular raksasa, dan cerita-cerita lama tentang pekerja yang meninggal setiap tahun. Semua itu seperti potongan-potongan yang mulai menyatu, dan perasaan paling mengerikan mulai muncul di dadaku. Perasaan bahwa sesuatu di pabrik itu bukan cuma memperhatikanku, tapi sedang mendekat, sedikit demi sedikit, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sesuatu dariku. Teror itu benar-benar makin parah. Bukan cuma aku yang merasakannya. Kalau sebelumnya aku masih bisa meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini cuma karena capek dan pikiran yang terlalu penuh. Sekarang alasan itu tidak lagi masuk akal. Apa yang terjadi sudah terlalu nyata, terlalu sering, dan melibatkan terlalu banyak orang untuk disebut kebetulan. Awalnya satu persatu teman kerjaku mulai berubah. Ada yang biasanya ceria mendadak pendiam, ada yang gampang marah tanpa alasan, ada juga yang sering bengong sambil menatap mesin yang sedang berjalan. Wajah mereka kelihatan pucat, matanya cekung, seperti orang kurang tidur berhari-hari. Aku tahu betul tatapan itu, karena aku melihatnya setiap pagi di cermin. Suatu pagi, saat shift pagi baru berjalan, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah ruang produksi. Semua orang berhenti bekerja. Kami melihat seorang pekerja perempuan jatuh terduduk di lantai, badannya gemetar hebat. Matanya melotot, mulutnya komat-kamit mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Mandor berusaha mendekat, tapi perempuan itu malah menjerit keras sambil menunjuk ke atas mesin. Jangan ambil aku, bukan aku," teriaknya sambil menangis. Beberapa detik kemudian, suaranya berubah. Lebih berat, lebih dalam. Bukan suara yang biasa keluar dari mulutnya. Dia tertawa pendek, lalu pingsan begitu saja. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Mandor akhirnya menyuruh 2 orang mengangkat tubuhnya keluar. Setelah kejadian itu, perempuan itu tidak pernah kembali bekerja. Katanya sakit, tapi kami semua tahu itu bukan sakit biasa. Beberapa hari kemudian, kejadian lain menyusul. Seorang pekerja laki-laki tiba-tiba pingsan di dekat bak rebusan. Saat jatuh, dia menjerit menyebut satu nama berulang-ulang. Nama seseorang yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Suaranya panik, seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. Butuh waktu lama sampai dia sadar, dan ketika sadar, dia menangis tanpa bisa berhenti. Cerita-cerita itu menyebar cepat di antara para pekerja. Tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, tapi semua saling tahu. Setiap orang mulai waspada. Setiap suara kecil membuat kami terlonjak. Setiap bayangan di sudut mata membuat jantung berdegup lebih kencang. Yang paling mengerikan, beberapa orang mulai mengaku melihat hal yang sama. Ular besar. Ada yang bilang melihatnya melingkar di atap pabrik. Tubuhnya hitam mengkilap, sisiknya memantulkan cahaya lampu.
Ada yang bilang melihat kepalanya muncul dari balik cerobong asap, matanya merah menyala menatap ke bawah. Setiap cerita terdengar berbeda detailnya, tapi semuanya sepakat pada satu hal, makhluk itu sangat besar dan tidak seperti ular biasa. Aku mendengar cerita itu dengan perut melilit. Karena aku tahu, apa yang mereka lihat bukan halusinasi. Itu nyata, setidaknya bagi kami yang sudah merasakannya. Suatu sore, saat jam istirahat hampir habis, aku duduk sendirian di bangku dekat belakang pabrik. Kepalaku masih berat karena kurang tidur. Aku bahkan tidak sadar kalau ada seseorang yang mendekat, sampai dia duduk di sampingku. Itu Dini, teman lama yang sudah bekerja di pabrik itu lebih dari 10 tahun. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Keriput di sekitar matanya makin jelas, dan tatapannya selalu waspada, seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Dia tidak langsung bicara. Kami duduk diam beberapa saat, hanya suara mesin dari dalam pabrik yang terdengar. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, dia berkata, "Lo sadar nggak?" Aku menoleh. "Sadar apa?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Baru setelah itu dia melanjutkan, "Yang sering kena gangguan, yang mimpi aneh, yang lihat hal-hal itu. Biasanya nggak lama lagi." Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku menelan ludah, meski sebenarnya aku sudah tahu maksudnya. Tapi mendengarnya langsung dari mulut orang lain tetap terasa menakutkan. "Tumbal," katanya akhirnya, lirih. Kata itu menggantung di udara. Tidak ada yang berani mengucapkannya selama ini. Tapi sekarang kata itu keluar begitu saja, tanpa basa-basi. Dini menatap ke depan, bukan ke arahku, seolah-olah dia tidak ingin melihat reaksiku. Katanya lagi, pabrik itu memang selalu minta korban setiap tahun. Bukan karena mesin rusak. Bukan karena kelalaian pekerja, tapi karena perjanjian lama yang tidak pernah putus. Sesuatu yang tidak kelihatan, yang memberi kelancaran dan kekayaan, tapi selalu minta bayaran. Yang dipilih biasanya yang sudah lama kerja, lanjutnya, yang dianggap sudah cukup dekat. Aku merasakan dadaku sesak. Semua tanda yang aku alami selama ini langsung terhubung satu sama lain. Suara-suara, mimpi, tatapan tak terlihat, dan sekarang gangguan yang mulai menyebar ke teman-temanku. Semua itu seperti peringatan, atau mungkin seleksi. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi Dini berdiri lebih dulu. Sebelum pergi, dia menepuk bahuku pelan. "Kalau lo sayang nyawa, siap-siap," katanya singkat. Lalu pergi meninggalkanku dengan pikiran yang kacau. Malam berikutnya menjadi malam terburuk dalam hidupku. Aku kebagian lembur sendirian di ruang produksi. Teman-teman lain sudah pulang lebih dulu. Pabrik terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Suara mesin yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti dentuman berat yang memukul-mukul kepala. Sekitar tengah malam, saat aku sedang mencatat laporan, lampu tiba-tiba mati. Bukan mati perlahan, tapi mati total. Gelap seketika. Mesin berhenti bersamaan, meninggalkan keheningan yang menusuk telinga. Aku berdiri kaku, jantungku langsung berpacu. Dalam gelap itu, aku mendengar suara, napas, berat, dalam, tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hembusan hangat di tengkuku, membuat kulitku merinding. Aku tidak berani bergerak. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Napas itu terdengar jelas, pelan tapi penuh tekanan. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang berdiri tepat di belakangku. Perlahan, aku memberanikan diri menoleh. Dalam cahaya darurat yang redup, aku melihat bayangan di dinding. Bayangan itu sangat besar, memenuhi hampir seluruh dinding ruang produksi. Bentuknya panjang, melengkung, dan bergerak pelan. Ular. Bayangan kepalanya terangkat, dan aku bisa melihat bentuk wajahnya. Bukan wajah ular sepenuhnya. Ada bentuk wajah manusia di sana. Matanya menyipit, bibirnya terangkat membentuk senyum yang tidak wajar. Mulut bayangan itu bergerak, dan aku mendengar suaranya, bukan dari telinga, tapi langsung di kepalaku. "Nya awamu, sudah waktunya." Suara itu pelan, tapi berat. Setiap katanya terasa seperti menekan dadaku. Lututku hampir menyerah. Aku merasa tubuhku dingin, seolah darahku berhenti mengalir. Aku tidak tahu dari mana tenaga itu datang. Yang aku tahu, begitu lampu darurat berkedip sedikit lebih terang, aku berbalik dan lari. Aku berteriak sekuat tenaga, tidak peduli terdengar seperti orang gila.
Kakiku hampir tersandung beberapa kali, tapi aku tidak berani berhenti. Aku keluar dari pabrik dengan napas tersengal, tubuh gemetar, dan tenggorokan sakit karena berteriak. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku langsung pulang, menutup pintu rumah rapat-rapat, dan duduk di lantai sambil menangis tanpa suara. Sejak malam itu, tidak ada lagi keraguan di pikiranku. Aku tahu sekarang, semua teror itu bukan untuk menakut-nakuti agar aku pergi. Bukan juga sekadar gangguan. Itu adalah tanda bahwa aku sudah dipilih. Dan kalau aku tetap bertahan di pabrik itu, cepat atau lambat, aku tidak akan pulang lagi sebagai manusia yang utuh. Aku akhirnya tidak kuat lagi menanggung semuanya sendirian. Badanku sudah terlalu lelah, pikiranku kacau, dan rasa takut itu tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan di rumah pun aku masih merasa seperti ada yang mengikutiku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan ular itu muncul. Setiap kali rumah sunyi, telingaku seperti menangkap desisan pelan dari arah yang tidak jelas. Aku tahu, kalau aku tidak segera minta tolong, mungkin aku tidak akan sempat diselamatkan. Orang pertama yang terlintas di pikiranku adalah temanku sendiri, yang tinggal tidak jauh dari rumah. Dia seorang kiai. Kami sudah berteman sejak lama, sejak sebelum aku bekerja di pabrik itu. Orangnya tenang, bicaranya pelan, tapi semua orang di kampung tahu, ilmunya kuat. Dia bukan tipe yang suka pamer atau menakut-nakuti orang, justru sebaliknya. Kalau dia bicara serius, biasanya memang ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu aku datang ke rumahnya dengan wajah pasti kelihatan kacau. Begitu dia melihatku, dia langsung tahu ada yang salah. Dia tidak langsung bertanya, hanya menyuruhku duduk dan minum air putih. Tangannya menepuk bahuku pelan, seolah menenangkan tanpa kata. Baru setelah aku agak tenang, aku mulai bercerita. Semua aku ceritakan. Dari awal kerja di pabrik tahu, cerita kematian pekerja, suara-suara di gudang, jejak di lantai, mimpi buruk, sampai kejadian malam itu ketika aku melihat bayangan ular dengan wajah manusia yang memanggil nyawaku. Selama aku bercerita, dia mendengarkan dengan sangat serius. Tidak memotong, tidak bereaksi berlebihan. Tapi aku melihat jelas, wajahnya perlahan berubah. Kerutan di dahinya makin dalam, matanya menyipit, dan napasnya terasa lebih berat. Saat aku selesai, ruangan itu terasa sunyi. Bahkan suara ayam di luar pun seperti menjauh. Akhirnya dia berbicara, pabrik itu pakai pesugihan, katanya pelan, tapi tegas. Bukan sembarang pesugihan. Jin siluman ular. Ilmu lama, berat. Kata-katanya membuat dadaku langsung sesak. Mendengar dugaan yang selama ini cuma ada di kepalaku diucapkan langsung oleh orang yang paham, rasanya jauh lebih menakutkan. Dia melanjutkan, setiap pesugihan selalu ada perjanjian. Kekayaan, kelancaran usaha, perlindungan dari kebangkrutan, semuanya ada harganya. Dan di pabrik itu, harga yang dibayar adalah nyawa manusia. Setiap tahun harus ada pengganti, katanya lagi. Kalau tidak, yang punya usaha yang akan ditagih. Aku menelan ludah. Pantas saja selalu ada satu orang setiap tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Seolah sudah dihitung. Dia menjelaskan bahwa para pekerja di pabrik itu terikat tanpa sadar. Begitu mereka masuk, bekerja, menerima gaji, menikmati hasilnya, ikatan itu perlahan terbentuk. Selama mereka masih bekerja di sana, selama mereka masih berada di dalam lingkaran perjanjian itu, nyawa mereka bisa diambil kapan saja. Terutama mereka yang sudah lama bekerja, yang energinya sudah menyatu dengan tempat itu. Makanya kamu mulai kena, katanya sambil menatapku dalam. Kamu sudah lama di sana, dan sekarang, mereka sudah menandai kamu. Aku merasa tubuhku dingin. Semua rasa takut yang selama ini aku tahan seperti tumpah sekaligus. Aku bertanya dengan suara gemetar, apakah masih ada cara untuk lepas? Dia tidak langsung menjawab. Dia menunduk, seperti mempertimbangkan sesuatu yang berat. Ada, katanya akhirnya, tapi tidak mudah, dan tidak tanpa risiko. Malam itu juga, dia bilang, kami harus melakukan ikhtiar. Dia menyuruhku mandi bersih, mengganti pakaian dengan yang bersih dan longgar. Lalu kembali ke rumahnya setelah Isya. Katanya, waktu malam adalah waktu paling rawan, tapi juga waktu paling tepat untuk memutus ikatan. Saat malam tiba, suasana rumahnya terasa berbeda. Lampu dipadamkan sebagian, hanya menyisakan cahaya temaram. Bau kemenyan bercampur dengan aroma air bunga yang samar.
Aku disuruh duduk bersila di tengah ruangan, menghadap kiblat. Dia duduk di depanku, membawa tasbih dan kitab kecil yang sudah lusuh. Apapun yang kamu rasakan nanti, jangan berhenti baca doa, katanya pelan. Jangan lawan dengan emosi. Tetap sadar. Aku mengangguk, meski tenggorokanku terasa kering. Begitu dia mulai membaca doa, ruangan itu terasa makin sunyi. Suaranya pelan tapi jelas, seperti aliran air yang tenang. Awalnya aku masih bisa mengikuti, membaca dalam hati. Tapi beberapa menit kemudian, dadaku mulai terasa berat. Bukan seperti sesak karena sakit, tapi seperti ditekan sesuatu dari dalam. Napasku menjadi pendek. Aku berusaha fokus pada doa, tapi kepalaku mulai pusing. Pandanganku berkunang-kunang. Suara doa temanku terdengar makin jauh, seperti berasal dari ujung lorong panjang. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku tidak tahu apakah aku pingsan atau benar-benar dibawa ke tempat lain. Yang jelas, ketika aku membuka mata, aku sudah tidak berada di ruangan itu lagi. Aku berdiri di tempat yang asing, gelap, lembab, dan berbau amis yang sangat menyengat. Bau itu seperti campuran darah, lumpur, dan sesuatu yang busuk. Udara terasa berat, sulit dihirup. Tanah di bawah kakiku terasa basah dan lengket. Di kejauhan, aku mendengar suara rintihan. Pelan, tapi banyak. Seperti suara orang-orang yang menderita, bercampur jadi satu. Aku berjalan pelan, meski kakiku gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Di tengah tempat itu, aku melihatnya. Seekor ular raksasa, jauh lebih besar dari yang pernah kulihat di mimpi. Tubuhnya melingkar seperti bukit, sisiknya hitam kehijauan, basah dan berkilau. Setiap gerakan kecilnya membuat tanah bergetar. Kepalanya besar, matanya merah menyala, menatap lurus ke arahku. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Di sepanjang tubuhnya, di antara sisik-sisiknya, ada wajah-wajah manusia. Wajah pria, wanita, tua, muda, wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Beberapa menangis, beberapa berteriak tanpa suara, beberapa hanya menatap kosong penuh keputusasaan. Aku mengenali beberapa wajah itu, wajah pekerja yang meninggal karena kecelakaan, wajah orang yang jatuh ke bak rebusan, wajah yang katanya sakit mendadak. Semuanya ada di sana, menyatu dengan tubuh ular itu, seperti bagian dari dirinya. Kakiku lemas. Aku jatuh berlutut. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Ular itu menggerakkan kepalanya mendekat. Setiap gerakannya terasa seperti tekanan besar di dadaku. Mulutnya perlahan terbuka. Dari dalamnya keluar bau yang lebih menyengat. Aku bisa melihat barisan gigi besar, tajam, dan di balik itu, kegelapan yang seolah tidak ada ujungnya. Aku merasakan tarikan kuat di dadaku, seperti ada sesuatu yang ditarik keluar. Rasanya bukan sakit fisik, tapi jauh lebih menyiksa. Seperti bagian terdalam dari diriku, jiwaku, sedang ditarik paksa. Aku merasa kosong, lemah, dan pasrah. Dalam hatiku, aku yakin, inilah akhirnya. Di saat itulah, tiba-tiba cahaya terang muncul. Cahaya itu datang dari atas, menyilaukan. Suara doa yang keras dan tegas menggema di seluruh tempat itu. Suara itu bukan lagi pelan, tapi penuh kekuatan. Ular itu menggeram keras, tubuhnya menggeliat liar. Wajah-wajah di tubuhnya menjerit, seperti kesakitan. Tarikan di dadaku mendadak terlepas. Tubuhku terlempar ke belakang. Aku jatuh keras, dunia di sekitarku berputar. Cahaya itu makin terang, sampai aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Aku baru sadar ketika aku membuka mata di rumah temanku. Badanku terbaring di lantai, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Napasku tersengal, dadaku masih terasa nyeri. Di sekelilingku, temanku duduk dengan wajah pucat. Napasnya juga berat, seperti orang yang baru selesai berlari jauh. Dia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. "Kamu selamat." "Untuk sekarang," katanya pelan. Aku tidak langsung bisa bicara, air mataku mengalir lagi. Bukan cuma karena takut, tapi karena aku sadar, aku benar-benar hampir kehilangan segalanya. Dan meski malam itu aku diselamatkan, aku tahu satu hal dengan pasti. Ikatan itu belum sepenuhnya putus. Dan selama aku masih terhubung dengan pabrik itu, bahaya itu belum benar-benar pergi. Aku bangun pagi itu dengan badan yang rasanya bukan milikku sendiri. Setiap sendi terasa berat,
kepalaku pening, dan dadaku masih sesak seperti baru saja berlari jauh tanpa henti. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela terasa terlalu terang, sampai membuat mataku perih. Butuh beberapa detik sampai aku benar-benar sadar di mana aku berada. Bau dupa yang tersisa semalam masih samar tercium, bercampur dengan udara pagi yang lembab. Kiai itu duduk tidak jauh dariku. Wajahnya terlihat sangat lelah, jauh lebih tua dibanding kemarin. Matanya merah, seolah semalaman tidak tidur. Begitu melihat aku membuka mata, dia tidak langsung bicara. Dia hanya menatapku lama, seakan memastikan aku benar-benar kembali sepenuhnya. Aku mencoba duduk, tapi tubuhku langsung terasa limbung. Dia cepat-cepat menahan pundakku dan menyuruhku tetap berbaring. Setelah beberapa saat, barulah dia bicara. Suaranya pelan tapi jelas, tanpa nada ragu sedikit pun. Kamu harus keluar dari pabrik itu sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi beratnya seperti palu yang menghantam kepalaku. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada nasihat bertele-tele. Hanya itu, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Aku tidak membantah. Setelah apa yang aku alami semalam, aku tahu betul bahwa bertahan di sana sama saja dengan menunggu ajal. Dia bilang, apa yang dilakukan semalam hanya menunda, memberi waktu, bukan memutus sepenuhnya. Selama aku masih terhubung dengan pabrik itu, selama namaku masih tercatat sebagai pekerja, ikatan itu masih ada. Jin itu sudah tahu aku mencoba melawan, dan makhluk seperti itu tidak suka dilawan. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Istriku kaget melihat kondisiku. Wajahku pucat, mataku cekung, dan aku hampir tidak bisa berdiri lama. Aku tidak menceritakan semuanya, hanya bilang kalau aku sakit dan butuh istirahat. Tapi dalam hati, aku sudah mengambil keputusan. Hari itu juga aku datang ke pabrik untuk resign. Langkah kakiku terasa berat saat melewati gerbang besar pabrik tahu itu. Bau khas kedelai rebus langsung menyambutku, bau yang dulu terasa akrab, bahkan menenangkan, tapi sekarang justru membuat perutku mual. Bangunan itu masih sama, berdiri kokoh, sibuk, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menuju kantor mandor. Sepanjang jalan, beberapa teman kerja menyapaku. Ada yang bertanya kenapa aku tidak masuk sejak kemarin, ada yang cuma melirik dengan tatapan aneh. Seolah-olah mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda dariku. Saat aku menyampaikan niat resign, mandor itu hanya menatapku sebentar. Tidak ada pertanyaan, tidak ada bujukan, tidak ada kalimat, dipikirkan dulu, seperti yang biasa dia ucapkan ke pekerja lain. Dia hanya mengangguk pelan dan menyuruhku mengisi surat pengunduran diri. Keheningan itu terasa janggal, terlalu mudah, terlalu lancar. Aku sempat bertanya soal pemilik pabrik, berharap setidaknya dia muncul atau memberi tanggapan. Tapi mandor hanya menggeleng. Beliau lagi tidak ada, katanya singkat. Aku tahu itu bohong. Pemilik pabrik hampir selalu ada. Tapi kali ini, dia seolah menghilang. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku merasakan tatapan-tatapan aneh dari sekeliling. Beberapa pekerja menunduk, beberapa berpura-pura sibuk, beberapa lagi menatapku lama dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seperti iri, seperti takut, seperti orang yang melihat seseorang lolos dari sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Aku keluar dari pabrik itu untuk terakhir kalinya dengan perasaan campur aduk. Ada lega, tapi lebih banyak takut. Takut karena aku tahu, meski aku sudah keluar, aku belum sepenuhnya aman. Hari-hari setelah itu aku lebih banyak di rumah. Tubuhku perlahan membaik, tapi pikiranku masih sering kosong. Mimpi buruk masih datang, meski tidak sesering dulu. Dalam mimpi itu, aku masih melihat pabrik, masih mencium bau amis, masih mendengar suara desisan. Tapi ular itu tidak lagi sedekat dulu. Seolah-olah ia mengawasi dari kejauhan, menunggu. Aku mengikuti semua nasihat kiai itu. Rajin berdoa, menjaga diri, tidak keluar malam tanpa perlu. Setiap kali rasa takut datang, aku berusaha menguatkan diri. Aku tahu, ini bukan perkara yang bisa selesai dalam semalam. Beberapa bulan berlalu, aku mulai bekerja serabutan, apa saja yang penting halal. Uangnya memang tidak sebanyak dulu, tapi aku merasa lebih tenang. Setiap kali pulang, aku masih bisa memeluk istriku, mendengar tawa anakku, dan itu jauh lebih berharga daripada gaji tinggi yang dulu aku banggakan. Sampai suatu sore, kabar itu datang. Aku bertemu dengan seorang teman lama di warung kopi.
Setelah basa-basi sebentar, dia tiba-tiba menurunkan suaranya dan berkata, "Lo dengar kabar dari pabrik lama kita enggak?" Dadaku langsung terasa dingin. Aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Katanya, ada pekerja baru yang meninggal. Kecelakaan mesin. Tangannya tersangkut, tubuhnya tertarik, dan semuanya terjadi begitu cepat. Persis seperti cerita-cerita lama. Persis seperti pola yang selalu berulang. Aku tidak kaget. Tapi tetap saja, mendengarnya membuat perutku terasa kosong. Temanku melanjutkan, kejadian itu cepat ditutup seperti biasa. Pabrik tetap jalan. Produksi tidak berhenti. Truk-truk tetap keluar masuk. Gaji tetap dibagikan tepat waktu. Tidak ada perubahan. Aku pulang sore itu dengan langkah pelan. Sepanjang jalan, pikiranku penuh dengan wajah-wajah yang pernah bekerja bersamaku. Wajah orang-orang yang sekarang mungkin sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Aku teringat wajah-wajah yang kulihat di tubuh ular itu. Wajah-wajah yang kini bertambah satu lagi. Pabrik itu masih berdiri sampai sekarang. Masih ramai, masih terkenal, masih disebut-sebut sebagai tempat kerja idaman. Orang-orang masih rela antre melamar, demi gaji tinggi dan janji hidup lebih layak. Mereka mungkin mendengar rumor, tapi seperti dulu, mereka memilih tidak percaya, atau pura-pura tidak percaya. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku dulu juga begitu. Sekarang aku tahu kebenarannya. Kebenaran yang tidak tertulis di kontrak kerja. Kebenaran yang tidak pernah dibicarakan di ruang produksi. Di balik tahu-tahu putih yang dikirim ke pasar, ke warung, ke kota-kota jauh, ada sesuatu yang ikut terkirim. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi nyata bagi mereka yang pernah merasakannya. Nyawa manusia, setiap tahun, selalu ada yang dibayar. Selalu ada yang diambil. Entah dengan alasan kecelakaan, sakit mendadak, atau kejadian tak terduga lainnya. Semua itu hanya bungkus. Di baliknya, ada perjanjian lama yang terus ditepati. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku bisa lolos? Kenapa aku diberi kesempatan keluar? Mungkin karena aku sempat melawan. Mungkin karena masih ada dua yang menahanku. Atau mungkin karena ular itu tahu, akan selalu ada pengganti lain. Dan itulah yang paling menakutkan. Selama pabrik itu masih berdiri, selama mesin-mesin itu masih berputar, selama perjanjian itu masih dijaga, ular itu tidak akan pernah berhenti menagih. Tidak peduli siapa yang bekerja di sana. Tidak peduli seberapa rajin atau seberapa baik orangnya. Yang penting, ada nyawa yang diserahkan. Kadang, kalau aku melewati jalan dekat pabrik itu, aku masih merasakan hawa yang sama. Udara terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik tembok tinggi itu. Aku tidak pernah menoleh terlalu lama. Aku tidak ingin menarik perhatiannya lagi. Aku hanya bersyukur, sampai hari ini aku masih bernapas. Masih bisa hidup sebagai manusia seutuhnya. Tapi pengalaman itu akan selalu tinggal bersamaku. Sebagai pengingat bahwa tidak semua rezeki datang tanpa harga. Dan harga paling mahal di pabrik itu. Bukan keringat, bukan tenaga, tapi nyawa. Selama bangunan itu berdiri dan perjanjian itu dijaga, kisah ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Karena di suatu malam, di antara suara mesin dan uap panas, ular itu akan kembali bergerak, mencari nama berikutnya untuk dicatat sebagai tumbal.